Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Sirul Asro. Sesungguhnya ada sebuah rasa yang apabila seseorang itu memiliki rasa itu, maka akan lebih mensucikan dirinya, akan lebih mendekatkan dirinya daripada amal ibadah dan segala ikhtiar yang dilakukannya. Orang ingin berlomba-lomba untuk mensucikan hatinya, mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang berdosa, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain, dan pada akhirnya dirinya jatuh di dalam keterpurukan dan kerugian. Namun segala perjuangan yang dia lakukan untuk mengentaskan dirinya sendiri dari jurang kenistaan, dari jurang kelalaian, dari jurang yang penuh dengan lumpur dosa itu, belum membuahkan hasil, justru terperosok lebih dalam. Lalu apakah dengan segala ikhtiar, dengan segala laku dan ibadah yang dia lakukan itu salah? Saya kira tidak. Kenapa setiap perjuangan yang kita lakukan di dalam ibadah, di dalam ikhtiar kita, belum menemukan titik terang menuju sesuatu yang lebih baik? Baik itu untuk mensucikan diri kita, membersihkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita, menuju suatu kehidupan yang lebih indah, lebih mudah, dan untuk memperbaiki segala aspek kehidupan kita. Ketahuilah bahwa ada satu rasa yang sebenarnya mampu mendekatkan diri kita lebih dekat kepada kebaikan, kepada Tuhan kita, kepada Rasul kita. Rasa itu adalah rasa kerinduan. Rasa kerinduan ini jauh bisa memperbaiki diri kita, jauh lebih bisa menjaga diri kita, jauh lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita, kepada Rasul kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Sehingga apabila telah muncul sebuah kerinduan di dalam hati kita, maka secara otomatis dengan kekuatan rasa rindu tadi akan memberikan kekuatan, akan memberikan energi untuk berjuang selalu di dalam kebaikan, berjuang selalu di dalam kesucian, berjuang selalu untuk mendekat. Seharusnya kita mampu merenungi bahwa setiap ibadah dan ikhtiar kita tidak akan mampu mendekatkan kita dan tidak akan pernah mampu mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, sehingga selalu memberi energi dan kekuatan untuk selalu berbuat lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Namun apabila diri kita mempunyai kerinduan, baik itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, serta kepada Tuhan kita, atau
kita mempunyai sebuah kerinduan kepada keluarga kita, kepada kekasih kita yang jauh dari diri kita, pasti kita selalu bisa menjaga hal-hal yang membuat marah kekasih kita, hal-hal yang tidak berkenan di hati kekasih kita, hal-hal yang tidak membuat nyaman kekasih kita, akan kita lakukan, akan kita jaga meskipun kita berjauhan. Begitu juga dengan kerinduan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kerinduan kita kepada Allah. Rasa rindu yang muncul di dalam diri kita, otomatis kita akan mempunyai rasa malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri kita maupun merugikan orang lain, untuk melakukan hal-hal yang lalai, apalagi hal-hal yang tidak disunahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kerinduan yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan kita, akan menjaga dari sifat-sifat yang tercela, akan menjaga diri kita dari perbuatan yang mungkar. Dan dengan demikian, maka yang timbul adalah selalu berlomba-lomba untuk berbuat yang baik, untuk berbuat yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah kita jangan hanya mengandalkan ibadah dan ikhtiar kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, untuk melakukan sebuah perbaikan di dalam kehidupan kita, baik secara spiritual maupun secara keduniaan. Karena ibadah dan ikhtiar kita tidak akan mampu berbuah apapun, bahkan cenderung hanya berbuah kelelahan, rasa bosan, rasa jenuh di dalam kehidupan kita. Lalu muncul rasa putus asa di dalam kehidupan ini, apabila di dalamnya tidak ada rasa kerinduan, baik itu kepada orang-orang yang kita cintai, kepada kedua orang tua kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih kepada Tuhan kita. Rindu inilah sebenarnya yang memberikan energi tanpa batas untuk melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa, yang besar di dalam kehidupan kita, menuju arah yang lebih baik, menuju arah yang lebih sukses, menuju arah yang mampu mensucikan hati dan jiwa kita. Rindu ini adalah sebuah bimbingan dari Tuhan kita. Rindu ini adalah sebuah tangan, perpanjangan tangan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu ini adalah kepanjangan tangan dari kedua orang tua kita untuk merengkuh kedua tangan kita, untuk membimbing kedua kaki kita, untuk mengarahkan kedua pandangan kita, pendengaran kita, mulut kita,
ke arah lebih baik, ke arah yang terjaga, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu berada di dalam bimbingan. Inilah salah satu rahasia bagaimana kerinduan itu lebih bisa mensucikan, lebih bisa menaikkan derajat, lebih bisa memperbaiki seseorang daripada ibadah dan ikhtiar daripada seseorang tersebut. Untuk itu, marilah kita selalu tumbuh kembangkan kerinduan di dalam hati kita, sehingga segala ibadah dan segala ikhtiar yang kita lakukan demi perbaikan kualitas kehidupan kita akan berbuah lebih baik dan lebih nyata di dalam kehidupan ini. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.